Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Rifki dengan NIM 20080160181 dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Mula Warman angkatan 2020. Di video ini, saya akan mempresentasikan apa ilmu yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah Hukum Tata Negara. Perlu kita ketahui bahwa pengertian dari hukum tata negara banyak dikemukakan oleh pemerhati hukum, mulai dari Van der Poort, Van Apeldoorn, Paul Scholten, hingga Miriam Budiharjo dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan dari banyaknya pendapat dari pemerhati hukum tentang pengertian hukum tata negara. Yang pertama adalah hukum tata negara adalah hukum publik. Yang kedua adalah hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang organisasi daripada negara. Dan yang ketiga adalah hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam. Yang artinya, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang susunan, bentuk negara, hingga alat perlengkapan negara beserta susunannya. Dan objek kajian di hukum tata negara itu ada banyak, mulai dari asas-asas hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan hukum lainnya, konstitusi, sistem perundang-undangan, pemerintahan desa, dan masih banyak yang lainnya. Maka dari itu, di video kali ini saya akan terfokus kepada 5 pembahasan, yaitu yang pertama adalah konstitusi, yang kedua adalah sistem perundang-undangan, yang ketiga adalah pemerintahan desa, yang keempat adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan yang kelima adalah penafsiran hukum tata negara. Maka dari itu kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu konstitusi. Konstitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala ketentuan dan aturan yang mengatur tentang ketatanegaraan. Dan sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, ada satu buah pertanyaan yang banyak menuai perdebatan, yaitu apakah konstitusi sama dengan undang-undang dasar? Ada dua pendapat mengenai hal ini, yang satu pro dan yang satu kontra. Menurut pihak pro, yaitu Sri Sumantri, menyatakan bahwa konstitusi dipersamakan dengan undang-undang dasar, karena pada praktiknya, di sebagian besar negara dunia, menyebutkan bahwa undang-undang dasar adalah sebagai dari instrument of government. Sedangkan menurut yang kontra, yaitu menurut Van Apeldoorn, konstitusi adalah memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan undang-undang adalah peraturan tertulis di dalam konstitusi. Dan titik tengah dari perdebatan ini adalah konstitusi adalah suatu kaidah hukum yang mengatur tentang pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi konstitusi. Ada 5 klasifikasi dari konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua adalah konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Yang ketiga ada konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Yang keempat adalah konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat. Yang kelima adalah konstitusi berderajat tinggi dan tidak berderajat tinggi. Nilai-nilai konstitusi menurut Karl Lowenstein dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai normatif, yang kedua adalah nilai nominal, dan yang ketiga adalah nilai sematik. Menurut J.G. Steenbeek dan dikutip kembali oleh Sri Sumantri, pada umumnya konstitusi berisi 3 hal pokok. Yang pertama adalah jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua adalah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan kekuasaan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Ada 3 alasan mengapa konstitusi bisa dirubah. Yang pertama adalah beberapa kekuatan yang bersifat primer. Seperti contoh adalah yang pertama revolusi, pergantian rezim, krisis ekonomi, krisis politik, dan lain-lain. Yang kedua adalah formal amendment, dan yang ketiga adalah judicial interpretation. Seperti halnya konstitusi di negara kita yang banyak melakukan perubahan, mulai dari Undang-Undang 1945, kemudian berganti menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, berganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia yang telah dilakukan amandemen. Konstitusi di Indonesia dapat dilakukan perubahan asalkan tidak melanggar 5 kesepakatan. 5 kesepakatan ini antara lain, yang pertama adalah tidak boleh mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah tetap mempertahankan bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah
tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima adalah perubahan harus dilakukan secara adendum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi konstitusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem perundang-undangan. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam beberapa instrumen. Ada 6 instrumen yang mengatur hal tersebut. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. Yang kedua adalah TAP MPRS Nomor 20 garing MPRS garing 1966. Yang ketiga adalah TAP MPR Nomor 3 garing MPR garing 2000. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan junto dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimulai dari yang tertinggi yang yaitu nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua adalah TAP MPR. Dan yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Di dalam pembentukan perundang-undangan terdapat dua asas, yaitu asas pembentukan dan asas materi muatan. Contoh dari asas pembentukan adalah kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, lembaga pembentukan yang tepat, dan lain-lain. Sedangkan untuk contoh asas materi muatan adalah kekeluargaan, kenusantaraan, kemanusiaan, keadilan, dan sebagainya. Kemudian, dalam membentuk undang-undang terdapat 4 aturan. Yang pertama adalah pembentukan perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan demokratis berkeadilan. Yang kedua adalah pembentukan perundang-undangan yang berbasis riset. Yang ketiga adalah pemberlakuan, legislative review, executive review, dan judicial review. Dan yang keempat adalah hindarkan undang-undang dan perda yang bermasalah dengan memenuhi unsur pembentukan perundang-undangan yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai sistem perundang-undangan di Indonesia. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemerintahan desa. Sekarang kita akan membahas tentang pemerintahan desa. Sebelum memulai pembahasan yang lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu bahwa desa adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur, mengurus pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa memiliki beberapa wewenang, di antara lain adalah yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua adalah menetapkan serta memberhentikan perangkat desa, yang ketiga adalah menetapkan peraturan desa, yang keempat adalah menetapkan APBDes, yang kelima adalah membina kehidupan masyarakat desa, yang keenam adalah memelihara ketentraman dan ketertiban keadaan desa, serta masih banyak wewenang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kemudian hak kepala desa, yang pertama yaitu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Yang kedua adalah mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Yang ketiga adalah memberikan mandat pelaksanaan, tugas dan kewajiban kepada perangkat desa. Kemudian kewajiban kepala desa, yaitu di antara lain yang pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yang kedua adalah melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik, yang ketiga adalah mengatur dan mengelola aset desa, yang keempat adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, dan masih banyak yang lainnya. Apabila di dalam pelaksanaannya kepala desa tidak menjalankan kewajibannya, maka akan dikenai sanksi administratif yang berupa teguran lisan maupun tertulis. Dan apabila sanksi administratif ini tidak dilakukan, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Di dalam menjabat sebagai kepala desa dilarang untuk yang pertama merugikan kepentingan umum, yang kedua adalah melakukan tindakan diskriminatif kepada suatu golongan atau kelompok tertentu, yang ketiga adalah membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau suatu kelompok tertentu, yang keempat adalah melakukan tindakan yang meresahkan suatu masyarakat tertentu, dan yang kelima adalah melakukan tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menjadi anggota partai politik, menjadi anggota organisasi terlarang, dan juga merangkap dengan pekerjaan lainnya. Pemilihan kepala desa dilakukan selama 6 tahun sekali, dan pasangan calon dapat mencalonkan selama 3 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Apabila terjadi kekosongan di dalam kursi jabatan pemerintah desa, maka bupati atau wali kota dapat menunjuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah untuk menjadi pejabat kepala desa. Kemudian pemberhentian kepala desa. Kepala desa dapat berhenti karena yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua atas permohonan sendiri, dan yang ketiga dapat diberhentikan. Setelah kita membahas kepala desa, kali ini kita akan membahas tentang perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa berfungsi untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Syarat menjadi perangkat desa adalah yang pertama, berpendidikan minimal SMA atau sederajat, yang kedua adalah berusia 20 hingga 42 tahun, dan yang ketiga adalah merupakan warga dari desa setempat dan berdomisili sekurang-kurangnya 1 tahun di desa tersebut, dan yang keempat adalah persyaratan lebih lanjut diatur di dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota setempat. Dan bagi larangan sebagai perangkat desa, kurang lebih seperti larangan kepala desa, yaitu melanggar kepentingan umum, mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu, serta menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Sedangkan untuk sanksi sama juga seperti kepala desa, yaitu pertama merupakan sanksi administratif, yaitu merupakan teguran secara lisan maupun tulisan, dan apabila sanksi administratif ini tidak dilaksanakan, maka dapat diberhentikan sementara atau dilanjutkan dengan pemberhentian. Setelah kita membahas tentang perangkat desa, kali ini kita akan membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu wakil dari penduduk desa yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi. Yang pertama adalah melakukan kinerja terhadap pengawasan kepala desa. Yang kedua adalah membahas dan menyepakati peraturan desa bersama dengan kepala desa. Dan yang ketiga adalah menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat desa. Dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih selama 6 tahun sekali dan dapat mencalonkan selama 3 tahun berturut-turut atau tidak berturut-turut. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah yang ganjil, dengan minimal 5 dan maksimal 9, terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pemerintahan desa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kali ini saya akan membahas tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, perlu kita ketahui dulu bahwa maksud dari hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur tentang tata cara atau prosedur Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan wewenangnya. Dan ada beberapa karakteristik dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah bersifat khusus, dikarenakan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan undang-undang atau suatu kitab hukum tertentu, melainkan konstitusi sebagai rujukan dasar. Dan yang kedua adalah di dalam perkara-perkara yang diajukan di MK biasanya bersifat untuk umum, sehingga berbeda dengan perkara-perkara di peradilan lainnya. Yang ketiga adalah bersifat public interest, yang artinya akibat hukum dari keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Yang keempat adalah Mahkamah Konstitusi tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan yang kelima, Mahkamah Konstitusi tunduk kepada asas-asas peradilan yang baik. Ada 7 asas-asas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah persidangan terbuka untuk umum. Yang kedua adalah independen dan imparsial. Yang ketiga adalah peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah. Yang keempat adalah hak untuk didengar secara seimbang. Yang kelima, hakim harus aktif di dalam persidangan. Yang keenam adalah ius curiae novit, dan yang ketujuh adalah asas praduga keabsahan.
Dan juga ada 4 wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua adalah memutus hasil sengketa antar lembaga negara. Yang ketiga adalah pembubaran partai politik. Yang keempat adalah memutuskan hasil sengketa pemilihan umum. Dan saya akan menjelaskan siapa pemohon dan termohon dari biasanya perkara-perkara Mahkamah Konstitusi. Untuk yang dalam kasus pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, pemohonnya adalah warga negara atau badan hukum, dan termohonnya adalah Presiden dan DPR. Sedangkan pada kasus sengketa antar lembaga negara, pemohonnya adalah lembaga negara dan termohonnya juga dari lembaga negara. Sedangkan pada pembubaran partai politik, pemohonnya adalah pemerintah, sedangkan termohonnya adalah partai politik yang bersangkutan. Kemudian pada kasus hasil sengketa pemilihan umum, pemohonnya adalah peserta pemilih dan termohonnya adalah KPU. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai terkait dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kali ini kita masuk ke materi terakhir, yaitu penafsiran hukum tata negara. Perlu diketahui bahwa penafsiran adalah metode untuk memahami makna dari kata-kata yang dalam teks perundang-undangan guna menyelesaikan persoalan secara konkret. Mengapa sih penafsiran di dalam hukum itu sangat penting? Dikarenakan tidak semua naskah perundang-undangan itu disusun secara jelas dan tepat dan tidak membuka penafsiran lagi. Dengan mengapa saya mengatakan demikian? Karena beberapa pasal atau beberapa ayat di dalam naskah perundang-undangan itu banyak kata-kata yang ambigu sehingga memerlukan penafsiran lagi. Dan menurut Profesor Jimli Asidik, ada 9 metode penafsiran. Yang pertama adalah metode secara harfiah, yaitu dengan cara menekankan makna kata-kata yang tertulis. Dan yang kedua adalah metode secara gramatikal, yaitu memahami makna kata-kata sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa. Yang ketiga adalah penafsiran secara historis, yaitu dengan cara melihat sejarah perumusan teks perundang-undangan itu dibuat. Dan yang keempat adalah penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis ini dengan cara mengedepankan konteks sosial pada naskah perundang-undangan itu dibuat. Yang kelima adalah sosiohistoris. Penafsiran sosiohistoris ini dengan cara melihat sejarah masyarakat yang mempengaruhi naskah perundang-undangan itu pada saat dibuat. Yang keenam ada penafsiran filosofis, di mana penafsiran ini mengedepankan aspek filosofis. Yang ketujuh penafsiran teleologis. Penafsiran teleologis ini mengedepankan tujuan dari teks perundang-undangan itu dibuat. Yang kedelapan ada penafsiran holistik, di mana penafsiran dengan mengaitkan isi dengan keseluruhan jiwa dari naskah tersebut. Dan yang terakhir ada penafsiran holistik sistematis. Dipersamakan dengan holistik pengertiannya, tetapi dilakukan secara sistematis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin meminta maaf apabila penjelasan saya tadi terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam menjelaskan. Dan saya ingin meminta maaf kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen, pengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, apabila selama perkuliahan saya melakukan kesalahan. Dan saya ingin berterima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, karena telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat. Semoga di lain waktu kita dapat bisa berjumpa kembali. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.